Informasi lainnya pemirsa, IRGC merilis sebuah video yang memamerkan drone tempur di bawah tanah dengan di tengah eskalasi dengan Amerika Serikat. Drone tempur Nirawa Kaman 12 dioperasikan oleh Angkatan Udara Republik Islam Iran di dalam fasilitas bawah tanah. Drone-drone tersebut terlihat berbaris di terowongan yang terlindungi sebelum salah satunya lepas landas. Kaman 12 mampu membawa 4 bom terarah atau rudal anti-tank seberat 50 pon. Pemirsa, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Marsikal Lapangan Syed Asim Munir bertemu dengan pejabat tinggi Iran di Teheran pada Senin kemarin. Ya, pertemuan ini adalah upaya lanjutan untuk memulai lagi diplomasi yang terhenti antara Amerika Serikat dengan Iran. Pemerintah Pakistan kembali mengirimkan delegasinya ke Iran sebagai bagian dari upaya Pakistan untuk mencapai solusi konflik di Timur Tengah serta mendorong perdamaian dan juga stabilitas regional. Delegasi Pakistan diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan Asim Munir dan Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi. Keduanya disambut di Teheran dengan beberapa pejabat tinggi Iran, yakni Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi. Kunjungan Pakistan ke Teheran ini sekaligus menandai babak baru terbukanya kembali hubungan diplomatik antara Washington dan Teheran untuk perdamaian. Tim advokat Febri Adriansyah menyerahkan kesimpulan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu sore. Dalam kesimpulannya, tim kuasa hukum menilai terdapat cacat mendasar dalam proses penetapan tersangka dan penahanan. Salah satu yang dipersoalkan adalah kewenangan pejabat yang menertibkan dan menandatangani surat penetapan tersangka serta surat perintah penahanan. Kuasa hukum Febri menilai jika surat diterbitkan oleh pejabat yang dinilai tidak berwenang, maka tindakan hukum yang didasarkan pada surat tersebut juga dinilai tidak sah. Sementara itu terkait penahanan, tim kuasa hukum menilai surat perintah penahanan tidak menguraikan keadaan konkret yang menjadi alasan penahanan, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam KUHP. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menolak gugatan pra-peradilan keempat Roy Suryo dalam perkara dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Sidang pra-peradilan keempat yang diajukan oleh Roy Suryo terkait dengan soal status pencekalan terhadap dirinya. Dalam putusannya, Hakim Tunggal pra-peradilan menolak seluruh permohonan pra-peradilan Roy berdasarkan sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah menilai status Roy Suryo yang telah berubah dari tersangka menjadi terdakwa karena berkas kasus pokoknya telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Karenanya PN Jakarta Timur lah yang memiliki kewenangan untuk menguji alat bukti dalam kasus yang menjerat Roy Suryo. Mengadili menolak permohonan ujian yang dikaitkan dengan perumusan surat dakwaan agar bebas dari cacat formil baru dapat diajukan dalam persidangan pokok perkara di salah satu tahapan yang disebut dengan perlawanan sebelum tahap pembuktian. Hal tersebut mutlak menjadi kewenangan majelis hakim pemeriksa pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon tidak beralasan hukum sehingga sudah dipatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan jilid keempat Roy Suryo dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Ya, meskipun ditolak, kubu Roy tetap akan mengajukan pra-peradilan jilid kelima. Pra-peradilan keempat yang diajukan Roy Suryo terkait status pencekalan resmi ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu pertimbangan utama hakim adalah status Roy Suryo yang dinilai sudah berubah dari tersangka menjadi terdakwa. Sehingga kewenangan untuk menguji kualitas serta kuantitas alat bukti berada di tangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan tidak lagi bisa diuji melalui jalur pra-peradilan. Meskipun permohonan keempat ditolak, Roy Suryo bersama tim kuasa hukum tidak tinggal diam. Kubu Roy Suryo dipastikan tetap melangkah ke pra-peradilan jilid kelima dengan agenda gugatan ganti rugi dan akan menarik Kementerian Keuangan sebagai pihak turut termohon. Kami tetap ajukan lagi, maka saya dengan
gagah dengan berani umumkan kita tetap akan mengajukan pra-peradilan yang kelima ya nanti pada tanggal 31 Agustus. Topiknya apa? Tentu ini sebenarnya tidak bisa disalahkan karena itu akibat dari putusan hakim ini juga yang hakim mengatakan waktu itu ada hak konsekuensi, ada hak ganti rugi yang bisa kita mohonkan dan kita mohonkan di pra-peradilan ketiga ternyata kita dilaksanakan kurang. Sementara kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, menyayangkan putusan hakim yang menolak permohonan pra-peradilan keempat Roy Suryo. Refli menyebut pra-peradilan merupakan instrumen untuk menguji tindakan penyidik maupun penuntut umum, termasuk dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi tersangka. Karena itu pihaknya mempertimbangkan untuk menguji pasal 163 KUHP ke Mahkamah Konstitusi. Ini patut kita persoalkan dan kita permasalahkan. Ya mudah-mudahan nanti kita pertimbangan untuk kita permasalahkan ke Mahkamah Konstitusi. Ya kita uji pasal 163 Undang-Undang Nomor 20 2025 secara keseluruhan. Sebenarnya bagaimana sih manajemen pra-peradilan ini? Apakah kemudian sebagaimana dikatakan hakim tunggal, dan jangan lupa ini baru putusannya, kita belum bisa menganggapnya sebagai jurisprudensi. Dengan ditolaknya pra-peradilan yang keempat, Roy Suryo kini bersiap menghadapi sidang pra-peradilan kelima yang akan dijadwalkan digelar pada 31 Agustus 2026. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Setelah menimbulkan polemik, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi akhirnya menyampaikan klarifikasi soal video viral dirinya yang menyinggung percepatan pemilu dalam sebuah forum. Dalam pernyataannya, Budi Ari menyampaikan permohonan maaf kepada pihak yang tidak berkenan atas analisis dirinya dalam video tersebut. Dirinya menyebut analisis dan juga pernyataannya merupakan tanggung jawab pribadi. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak berkaitan dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang ikut hadir dalam acara. Budi Ari menegaskan dirinya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi atas pernyataannya. Sementara Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo belum memberikan pernyataan terkait dengan permasalahan ini. Tersebut tidak ada hubungan dan kait hubungan dengan viralnya pernyataan dan analisa saya dalam sebuah pertemuan di Jakarta baru-baru ini yang menimbulkan spekulasi dan berbagai salah penafsiran. Saya Budi Aris Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, 1. Pernyataan dan analisa tersebut merupakan pernyataan dan analisa pribadi saya. 2. Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan mengkaitnya dengan Bapak Joko Widodo. Yang 3, saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisa dan pernyataan saya tersebut. Terima kasih, jaga terus persatuan Indonesia.